Yang pertama yaitu tema pameran karya seni rupa. Tema yang diangkat untuk pameran karya seni rupa kali ini yaitu tentang legenda Indonesia. Tema ini kami angkat sebagai topik utama sebuah pameran dikarenakan pada masa sekarang ini sangat minimnya literasi atau pemahaman masyarakat Indonesia mengenai legenda-legenda yang ada di Indonesia. Dikarenakan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan lambat laun legenda Indonesia akan punah. Jadi, untuk mencegah hal tersebut, kami berinovasi untuk merealisasikan pameran yang bertopik legenda Indonesia. Namun, bukan disajikan dalam bentuk tulisan ataupun sastra. Kami menuangkan cerita legenda Indonesia melalui lukisan yang dipenuhi dengan makna dan dihasilkan dari tangan-tangan pelukis ternama dan juga handal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andri Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan nama pameran Exhibition of Indonesian Folklore Artistic. Maknanya dari nama Exhibition of Indonesian Folklore Artistic yakni menunjukkan bahwa pameran ini diselenggarakan yaitu sebagai memperingati Hari Dongeng Nasional 28 November. Pameran dengan cerita legendaris mengekspresikan suatu keadaan dan kejadian yang sudah menjadi legenda di kalangan masyarakat dengan sentuhan warna yang beragam. Membuat pengunjung mengingat kembali pesan moral yang terkandung dalam sebuah narasi yang tak tertulis sehingga meningkatkan pola pikir positif dari cerita legenda yang disenikan. Konsep pameran, sebagai negara yang kaya dengan suku dan budayanya, membuat Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya kisah-kisah rakyat. Melalui kisah rakyat ini, kita dapat mengambil pesan-pesan positif di dalamnya. Misalnya saja, adalah ajaran sopan santun dan gotong royong yang menjadi identitas negara Indonesia. Dan dari kisah rakyat ini pula yang memotivasi kami untuk membuat sebuah pameran. Exhibition of Indonesian Folklore RCT merupakan kegiatan pameran yang berisi tentang cerita rakyat Indonesia yang dituangkan ke dalam seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Dengan mengusung tema beberapa legenda dan mitos Indonesia, pameran ini akan memperlihatkan bagaimana keindahan karya seni seperti lukisan Nyi Roro Kidul hingga patung Garuda Wisnu Kencana. Kami pun mengundang beberapa seniman terkenal di Indonesia untuk ikut berpartisipasi menampilkan karya seninya, yang juga akan turut memeriahkan jalannya acara pameran. Untuk tempat dan waktunya sendiri, pameran ini akan dilaksanakan selama 6 hari di SBSD, dari tanggal 28 November hingga 2 Desember 2022. Pameran ini diselenggarakan untuk berbagai kalangan sehingga diharapkan semua orang yang datang berkunjung dapat menambah wawasan tentang keindahan keanekaragaman di Indonesia dan meningkatkan minat terhadap karya-karya seni. Selanjutnya, tempat dan waktu pameran. Pameran ini akan dilaksanakan di Indonesia Exhibition Convention atau ICE BSD City, Tangerang, Banten pada tanggal 28 November hingga 2 Desember 2022 dari pukul 9 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. ICE BSD sebagai tempat yang strategis untuk menyelenggarakan pameran karena ICE BSD menjadi pusat konvensi dan pameran terbesar di Indonesia. ICE mampu menampung ruang pertemuan dari yang terkecil 20 orang hingga yang terbesar 10.000 orang. ICE BSD sendiri pun sudah dikenal oleh banyak orang karena memang hal dijadikan sebagai tempat sarana bagi event-event besar. ICE BSD telah dirancang indoor sehingga pengunjung tidak perlu khawatir akan cuaca, baik itu hujan maupun panas. Dan kami memilih tanggal 28 November 2022 sebagai pembukaan pameran Exhibition of Indonesian Folklore Artistic karena bertepatan dengan Hari Dongeng Nasional. Hal ini memiliki keterkaitan dengan tema pameran kita karena salah satu jenis dongeng yaitu dongeng legenda. Jenis dan kriteria karya. Jenis karya seni rupa yang kami ambil untuk pameran kali ini yaitu adalah seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan teknik karya seni yang kita ambil adalah seni lukis. Yang pertama, seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki batas 2 sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Seni rupa 2 dimensi tidak memiliki ruang karena tidak memiliki ketebalan atau ketinggian. Pada karya seni rupa 2 dimensi, seniman melukiskan kisah legenda Indonesia di sebuah media 2 dimensi yang berukuran 1 x 1 meter. Seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tapi dibatasi juga oleh kedalaman dan tinggi. Jadi, karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki ruang. Dalam karya seni 3 dimensi, seniman melukiskan legenda Indonesia di atas media yang berupa 3 dimensi, seperti patung, guci, vas, dan sebagainya.
Ukuran karya 3 dimensi ini dibebaskan atau tidak memiliki ketentuan ukuran. Selanjutnya yaitu mengenai denah pameran. Denah pameran yang kita ambil yaitu berbentuk dengan persegi panjang yang dimana tepat di kiri atas itu adalah pintu atau gerbang masuk yang dimana para pengunjung langsung disuguhkan dengan koridor-koridor yang di setiap dinding koridornya terdapat beberapa lukisan. Dan terdapat 2 koridor yang sama dengan fungsi yang koridor yang pertama. Lalu kita masuk ke area yang kedua yang dimana terdapatnya puspek yang berbentuk lingkaran sehingga di atas puspek tersebut diletakkan atau taruh dengan karya seni 3 dimensi atau bangun ruang. Selanjutnya kita masuk ke area yang ketiga yaitu adanya puspek yang berbentuk kotak dan dalam nyata puspek tersebut dibangun dengan berbentuk kubus dan sama juga diletakkan dengan karya seni yang berbentuk 3 dimensi atau bangun ruang. Lalu di sampingnya itu terdapat persegi panjang yang menggambarkan puspek meja kaca yang di dalam atau di atas meja kaca tersebut ditaruh karya seni yang berbentuk bangun ruang juga. Lalu kita masuk ke area yang keempat, yang dimana area keempat ini merupakan area yang dimana adanya sekat-sekat yang disusun dengan berbentuk zigzag dan salah satu sisi sekatnya atau setiap sekat-sekat tersebut dihiasi dengan satu lukisan. Sehingga para pengunjung dapat melihat kanan dan kiri secara bergantian. Selanjutnya dapat kita lihat adanya sekat-sekat yang berbentuk X yang dimana setiap satu sisi sekat tersebut terdapat satu lukisan. Sehingga 2 buah sekat X tersebut memiliki 8 lukisan. Lalu dapat kita lihat adanya sekat-sekat yang tidak beraturan dan sekat-sekat yang tidak beraturan ini sengaja disusun agar tidak terlihat seperti monoton. Sehingga para pengunjung dapat terhindar dari rasa bosan terhadap tampilan dari pameran yang diselenggarakan. Lalu selanjutnya para pengunjung dapat menuju pintu keluar yang dimana pintu keluar tersebut terdapat di sebelah kiri para pengunjung. Selanjutnya kita masuk ke display pameran. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Denisha Indrajati, absen 14. Dapat dilihat dari sketsa yang telah kita gambar di sebelah kiri, puspek yang digunakan untuk memajang karya seni rupa 3 dimensi berupa box berbentuk balok yang dibuat sejajar dengan dada pengunjung. Puspek ini diposisikan di tengah ruangan, sudut ruangan, dan ruangan khusus. Gambar sebelah kanan menunjukkan puspek yang digunakan untuk memajang seni rupa 3 dimensi lainnya yaitu berbentuk kaca. Puspek ini difungsikan untuk memajang karya seni rupa 3 dimensi yang berukuran kecil dan disertai dengan nama pelukis. Display pameran selanjutnya yaitu pada gambar sebelah kiri. Gambar berikut merupakan panel atau stencil yang digunakan untuk memasang karya seni rupa 2 dimensi dan sebagai penyekat ruangan. Hal ini dapat memudahkan pengunjung untuk melihat karya karena dipasang di area berjalan. Dan pada gambar sebelah kanan menunjukkan puspek yang dialokasikan menjadi panel untuk memajang seni rupa 2 dimensi. Hal ini dilakukan agar terdapat variasi dalam menampilkan karya baik itu seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Struktur organisasi pameran. Ketua Pelaksana Faid Miftah Maulana, Wakil Ketua Pelaksana Dharma Wiranata, Sekretaris Denisha Indrajati, Bendahara Kenes Cahyaningrum, Seksi Humas Ketua Fauzan Muhammad yang beranggotakan Aleta Sanjaya, Alana Yunia, dan Kenzo Alvaro Putra. Seksi Koordinator Karya, Ketua Syafa Fatarani, yang beranggotakan Arya Madeva, Bayu Rafli Herdian, dan Manuela Hanakirei. Seksi Dekorasi, Ketua Andri Seva, yang beranggotakan Keila Nadira Herliana, Aluna Renandita, dan Jendra Julian Abraham. Seksi Dokumentasi, Ketua Muhammad Arizal Rusdaniami, yang beranggotakan Bima Al-Fatih, Talita Narendra, dan Putri Adira. Seksi Sponsorship, Ketua Renaldi Pramudia, yang beranggotakan Wisnu Haris. Seksi Konsumsi, Ketua Azahra Ramadhani, yang beranggotakan Pandu Aji Bramantio. Seksi Operasional, Ketua Adriano Elizer, yang beranggotakan Deviana Larissa, Andini Stella, dan Dikta Prasetya. Seksi Acara, Ketua Adara Dwi Putri, yang beranggotakan Elmira Revalina, Baskara Dirgantara, dan Abimanyu Wibowo.
Yang terakhir ada pembagian job desk dalam struktur organisasi pameran seni rupa. Yang pertama yaitu ketua pelaksana. Ketua pelaksana ialah pemimpin penyelenggaraan kegiatan pameran dan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaannya. Ketua pelaksana juga diharapkan bisa mencari solusi untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada sejak merencanakan pameran dan sampai dengan tahap pelaksanaannya. Yang kedua ada wakil ketua pelaksana. Wakil ketua pelaksana bertugas sebagai pendamping ketua, bertanggung jawab atas kepengurusan semua masalah, dan memperlancar kegiatan para bawahan. Juga mengganti tugas ketua jika ketua berhalangan. Yang ketiga ada sekretaris. Tugas utama seorang sekretaris dalam kegiatan pameran yaitu menulis seluruh kegiatan panitia selama pameran diadakan. Tugas seorang sekretaris lainnya yaitu mengarsipkan surat-surat penting dan menyusunnya sesuai dengan tanggal, waktu pengeluaran, surat-surat tersebut secara teliti, cermat, dan teratur. Di samping itu, bersama dengan ketua, seorang sekretaris membuat laporan kegiatan sebelum, sedang, dan sesudah pagelaran pameran berlangsung. Yang keempat ada bendahara. Bendahara bertanggung jawab penuh tentang penggunaan, penyimpanan, dan penerimaan uang anggaran yang masuk untuk biaya penyelenggaraan pameran. Bendahara juga mesti menyusun laporan penanggung-jawaban dan penggunaan, juga pengelolaan keuangan selama pameran dilangsungkan. Yang kelima ada seksi humas. Seksi humas bertujuan untuk menghubungi pihak-pihak luar yang terkait, mencari dana, mempromosikan kegiatan, dan lain sebagainya. Yang keenam ada seksi koordinator karya. Bertugas mengumpulkan, mengemas, dan melengkapi keterangan karya yang akan dipamerkan. Yang ketujuh ada seksi dokumentasi. Bertugas untuk mengabadikan kegiatan pelaksanaan pameran. Yang kedelapan ada seksi operasional. Bertugas untuk menjaga stand, menerima, dan memberikan informasi kepada para pengunjung pameran. Yang kesembilan ada seksi acara. Bertugas untuk menyiapkan susunan acara kegiatan pameran agar berjalan dengan lancar dan menarik. Yang ke-10 ada seksi sponsorship. Bertugas untuk mencari pihak-pihak yang bersedia mendanai kegiatan pameran. Dan yang terakhir ada seksi konsumsi yang bertugas untuk menyiapkan konsumsi untuk panitia pada saat persiapan acara pameran berlangsung sampai saat penutupan.